Halo, nama saya Salam Kedamaian. Teman-teman, apa kabar? Aquarius, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, diberikan keberlimpahan, diberikan kemudahan, kesehatan, dan dipanjangkan umur ya teman-teman. Well, anyway, di pembacaan Aquarius kali ini Sun, Moon, and Rising, tentunya kita akan membaca tentang peruntungan, kesehatan, dan percintaan di bulan November untuk kalian-kalian yang berzodiak tahu Aquarius. Perlu aku informasikan pembacaan ini bersifat general energy reading, boleh percaya boleh tidak, bisa cocok bisa tidak, bisa sangat cocok, bisa juga berseberangan. Kebijakan Anda dibutuhkan dalam memilah-milih informasi apa yang ingin Anda masukkan ke dalam alam bawah sadar Anda. Dilarang menjadikan pembacaan ini sebagai alat mengambil satu keputusan. Bijaklah dalam menyikapi sebuah ramalan. Apa yang tersirat belum tentu tersurat, masih bisa berubah sesuai jalan yang kalian ambil dalam hidup. Well, anyway, aku ngelihat di dalam peruntungan kita punya King of Cup, dalam kesehatan kita punya what is it? Ini adalah apa itu? Di percintaan kita punya Six of Pentacles. Ini aku mau ngomong tapi aku lupa apa ya. Ini kayak Justice. Ini five of Swords di bottom deck energinya. Well, perjuangan. Hati-hati ya Aquarius. Bulan November ini mungkin banyak ujian-ujian yang datang dalam circle kita sendiri. Menurut aku bakal terjadi banyak konfrontasi, konflik, dan argument. Itu energimu di bulan November nanti, Sun, Moon, and Rising. So kalau kalian nggak mau banyak berargumentasi, kurangin bersosialisasi. Well, tapi menutup diri juga nggak perlu ya. Menurutku kurangin aja ke orang-orang yang kayak kalian anggap red flags. Itu sebenarnya energi dari kartu Five of Swords ini. Kalian perlu memahami bahwa bakal akan bersinggungan dengan orang-orang yang menyebalkan tuh di bulan November. Hati-hati. Di segi peruntungan kita punya King of Cup, which is kartu King of Cup ini mungkin kita harus banyak minta pendapat orang lain tentang usaha kita. Kita harus minta pendapat orang lain tentang bagaimana keputusan-keputusan kita yang berhubungan dengan uang. Kita harus lebih bijaksana lagi. Kita harus lebih bersungguh-sungguh lagi dalam menggunakan uang. Ya, King of Cup sebenarnya menandakan ada rahmat datang dalam segala arah. Gitu. Mau di selatan, utara, laut, barat gitu ya. Kayak mudah gitu cari uangnya, tapi kita kayak boros, ngeluarinnya juga mudah, dapatnya mudah, kita juga ngeluarinnya juga mudah. So benar-benar Aquarius harus mikir sebelum bertindak gitu. Jangan kayaknya aku butuh iPhone 15 padahal sebenarnya aku udah pakai iPhone 14 gitu. Buat apa gitu? Ngerti nggak sih, kayak cuma sekedar gaya-gayaan. Hati-hati terjerat hutang teman-teman. King of Cup. So sebenarnya poinnya adalah kita perlu bijaksana. Kalau perlu kita minta pendapat orang lain tentang apakah ini aku butuhin gitu. Konselor keuangan deh sekalian kamu tanyain gitu. Kita perlu pertimbangan matang tentang bagaimana kita handle keuangan kita. Itu sih sebenarnya poin dari kartu King of Cup ini. Kita juga perlu minta pendapat orang lain tentang bagaimana kita melangsungkan bisnis ini. Kenapa kok bisnis aku ini kayak ngerasa stuck nih? Kenapa? Ada apa? Gitu. Apa yang harus aku lakukan? So memang kita sudah harus minta pendapat-pendapat orang-orang yang memang ahli di dalam bidangnya. Kita nggak bisa lagi sepelein ini. Bisnis kalian mungkin terlihat oke gitu. Tapi mungkin ada sedikit glitch yang harus kalian selesaikan di dalamnya gitu. Ya teman-teman, so secara financially ya ada aja gitu. Tapi secara gila-gilaan juga kalian akan ngeluarin uang itu tanpa pikir panjang. So warningnya adalah justru di pengeluaran yang kayaknya kok aku dapat uang 10 juta ya 10 juta juga habis gitu. Kapan aku punya waktu untuk investasi? Itu kayak sudah harus mulai memilah-milih mana yang penting untuk kalian jalanin, mana yang enggak gitu. Mana yang butuh sebenarnya, mana yang tidak gitu ya. Sedangkan di dalam bisnis, sedangkan di dalam karir, aku ngelihat ada kedudukan yang kalian dapatkan. Kalian tuh bakal diperhitungkan untuk dapatin posisi-posisi menarik di bulan November. Begitupun juga kayak kalian udah ngerencanain untuk ngedapatin posisi ini sejauh hari. Jadi kalian pasti dapatin nih posisi-posisi ini dengan mudah, ringan, dan menyenangkan tentunya. Ya, King of Cup menurutku juga sebenarnya dalam karir bisa aja kayak ada apa ya istilahnya yang harus kalian pertimbangkan juga dengan matang sebelum mengambil tawaran-tawaran pekerjaan itu.
Tapi kalau dilihat dari peruntungan, kacamata peruntungan sendiri ya beruntung gitu. Uangnya ada, cuannya terus hadir gitu untuk orang-orang si Aquarius tadi. So orang Aquarius nggak akan kekurangan uang. Masalahnya justru banyak uang tapi boros. Itu masalahmu di bulan November nanti. Dan kamu harus cari tahu bagaimana menyelesaikan itu. Menekan hawa nafsunya. Menekan nafsu untuk belanja dan cekot-cekot ya. Teman-teman, aku lihat juga di dalam kartu King of Cup ini ada yang perlu kita rencanain untuk masa depan kita. Ada yang harus sudah mulai untuk investasi. Ada yang berusaha untuk sudah mulai membangun usaha dari nol gitu. Nah ini rencana-rencana ini yang sebenarnya semesta mau kalian lakuin selama November ini nanti gitu. Jatuhnya ya aku rasa kemudahan-kemudahan akan terjadi di dalam bisnis kalian. Tapi adalah 1-2 hal yang bakal ngeganggu bisnis kalian sendiri juga. Dan karir pun juga ada kedudukan-kedudukan yang memang dipertimbangkan untuk kalian duduki gitu. Bagaimana Kak dengan kita-kita yang nggak punya pekerjaan? King of Cup harusnya ada tawaran-tawaran untuk mengisi satu pekerjaan gitu. So jangan khawatir ya. Kalau kalian saat ini kayak bambung gitu, nggak tahu apa yang dikerjain ya pengangguran banyak acara aja gitu. Kayak ya udah nikmati aja, enjoy the process, karena aku ngerasa hal ini bakal kalian lalui dengan mudah gitu ya. Tidak memiliki pekerjaan ini bakal kalian lalui dengan ease ya. Adalah nanti tawaran-tawaran yang datang dari teman kah, keluarga kah gitu. Tapi ya King of Cup sendiri kan esensi dari kayak kita harus bersungguh-sungguh. Kalau kita sendiri nggak sungguh-sungguh, mana bisa kita dapetin keberhasilan gitu. Dan jangan lupa kalian itu cari advice dan second opinion. Apakah aku sanggup untuk melakukan ini? Menurutmu aku ambil nggak ini gitu. Jadi kayak ya kamu pikir dengan kemampuanmu sendiri, tapi kamu juga minta pendapat orang lain bahwa apakah aku sanggup gitu untuk mengerjakan ini? Apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkan ini gitu. Jadi banyaklah konseling ke orang-orang yang memang pintar dalam ahlinya. Itu kalau kalian punya bisnis. Atau bahkan kalau kalian menduduki satu instansi dengan tanggung jawab yang besar, itu kalian harus sering tukar kepala dengan orang yang memang mampu gitu. Poinnya dalam kartu King of Cup itu konselor. Well anyway, kalau dilihat dari kartu kesehatan, kita punya The Justice. The Justice ini consequence. Jadi mungkin kalian tuh ngejalanin kehidupan yang kurang sehat, maka mendapatkan konsekuensi yang tidak sehat. Tapi kalau kalian memilih di bulan November ini menjalani kesehatan yang prima, olahraga, bangun lebih pagi, tidur lebih awal gitu ya, kesehatan kalian bakal sesuai dengan kartunya, consequences gitu. Ada pelajaran-pelajaran berharga yang akan kalian petik. So ini semua tergantung jalur pikiran dan jalur hidupmu sih sebenarnya, mau kemana arahnya dan apa yang harus kalian lakukan. Kalau dilihat dari kartu Justice sendiri, harus sudah memilah-milih mana yang benar, mana yang salah untuk kalian jalanin. Yang tadinya suka makan kulit ayam gitu ya, KFC kulit ayam, sekarang udah harus kulit ayamnya disisihin, makan ototnya, dagingnya gitu. So kayak udah harus ngerubah diet sih menurutku beberapa orang-orang Aquarius ini, dan juga harus banyak bergerak. Dibilang kalau dibilang nggak sehat juga nggak mungkin, karena aku rasa di dalam kartu Justice ini hanya warning. Jadi menurutku jaga, itu poinnya, jaga aja di bulan November nanti jadi bulan yang penuh dengan ujian. Karena kenapa? Di sini ada Five of Swords, which is kita juga bakal punya insecurity terhadap diri kita sendiri. Kita bakal sering ngaca dan kita ngeliat, ya aku gemukan gak sih gitu. Insecurity pokoknya di dalam energi Aquarius ini. Padahal ya kalian tuh sebenarnya nggak gemuk-gemuk amat, tapi ya mau nggak mau untuk menghilangkan insecurity ini, argumen yang kalian create sendiri dalam hidup kalian, ya mau nggak mau ambil kehidupan yang seimbang gitu ya. Di kartu The Justice sendiri, kalau kalian saat ini sedang sakit, maka mendapatkan kesembuhan dan memang kayak semesta ngasih kalian kemudahan-kemudahan di dalam kesehatan kalian. Siapapun yang berzodiak Aquarius. Pun begitu juga aku lihat di dalam kartu Six of Pentacles di dalam percintaan kalian. Ini menandakan ada yang sebenarnya kasihan sih sebenarnya sama dirimu itu, bukan karena cinta. Kalau kalian saat ini berhubungan dengan seseorang dan kalian di ghosting, ini sebenarnya bisa aja dia datang karena kasihan. Dan kalian tuh sebenarnya nggak diperhitungkan untuk menjadi pasangan gitu. Lebih baik kalian walk in kalau ini hubungannya cuma kasihan, mengkasihani, dan kalian nggak butuh tuh rasa kasihan sebenarnya. So, bagaimana Kak jika aku sudah terlanjur menjalani hubungan ini dengan dia? Six of Pentacles, ya kasihani dirimu sendiri. Ada yang berurusan dengan orang-orang NPD, narsistik gitu ya, merasa dirinya paling
begini, ngerti nggak sih maksudku ya? Jadi kalian perlu warning nih. Ini ada warning dari semesta bahwa kalian nggak usah berurusan dengan orang-orang tersebut, apalagi berurusan dengan hal-hal yang bersangkut paut dengan hati nurani, apa percintaan. Nggak usah deh, nggak usah. Kalau kamu udah lihat dia red flag, mundur. Itu yang terbaik. Kasihani dirimu sendiri. Atau kamu nanti yang kayak bakal kena guilt trip sama dia. Hati-hati bertemu dengan orang-orang seperti itu. Kalau sudah punya hubungan tuh, menurutku konflik-konflik yang ada bisa aja kayak ya jatuhnya bukan cinta sih, tapi kayak kasihan gitu. Drama-dramanya drama kasihan kayak telenovela gitu. Maukah kamu mencintaiku lagi gitu-gitu. Ngerti gak sih? Kayak kalau belum punya hubungan, Six of Pentacles ini sebenarnya energinya belum bagus. Mungkin ada yang menyukaimu tapi kamu juga kayak nggak yakin gitu. Tapi kamu juga tidak disarankan untuk menutup dirimu ya di bulan November nanti. Bukalah dengan semua potensi-potensi dirimu yang ada. Kalau kamu pingin punya pasangan, lebih baik membuka diri dan terbuka untuk siapapun yang mengajak kamu untuk mengenal satu sama lain. So ada nih, menurutku bakal datang pilihan-pilihan yang mungkin kamu bakal sulit untuk mengiyakannya gitu. Well, anyway, fokus di bulan November buat Aquarius adalah bagaimana dia happy dengan dirinya sendiri gitu. Perbanyak jalan-jalan sih menurutku. Jalan-jalan ke tempat-tempat yang baru dan membuat kaki kalian tuh aktif berjalan gitu. Menurutku itu adalah satu-satunya cara untuk kalian juga menikmati hidup. Sorry. Kita akan buka Oracle. Benar. Kita akan minta bantuan Oracle bagaimana energi kalian di November nanti ya, untuk orang-orang yang berzodiak. Illumination, ada cahaya ya. Ya mungkin kalian tuh butuh penghibur, kayak pencerahan, suasana baru, energi baru, orang baru yang bisa membuat kalian tuh tertawa dan happy. Itu sebenarnya yang kalian butuhkan. Illumination, which is cahaya-cahaya ilahi, cahaya kesembuhan. Sebenarnya itu sih yang kalian butuhkan. Teman baru mungkin, teman yang ngertiin kalian luar dan dalam mungkin, atau kehidupan kalian ini kayak hampa tanpa adanya pasangan, dan kalian mungkin butuh itu sebenarnya, tapi kayak kalian sendiri insecure dengan diri kalian. Dan mulai sekarang kalian harus tercerahkan bahwa kalian berharga dan kalian pantas untuk dicintai. Gitu ya poin-poinnya untuk orang-orang yang berzodiak Aquarius. Kita ketemu lagi di next reading selanjutnya. Thank you untuk subscribe, terima kasih untuk like dan share-nya. Terima kasih, bye bye, I love you, bye bye.